Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi bentuk aljabar untuk part yang kedua, yaitu sebab materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silahkan disimak dan semoga bermanfaat. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bentuk aljabar. Sebab materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar untuk kelas 7 SMP semester ganjil. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyelesaikan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Yang kedua adalah menyelesaikan operasi pengurangan pada bentuk aljabar. Saya punya ilustrasi 1. Pak Ubay membeli 2 keranjang berisi jeruk dan 3 buah jeruk. Bisa kita ilustrasikan, Pak Ubay membeli 2 keranjang berisi jeruk dan 3 buah jeruk. Seperti video pada sebelumnya, jika kita tidak tahu berapa jumlah jeruk yang ada di dalam keranjang, maka bisa kita misalkan dengan sesuatu. Di sini kita misalkan dengan X, karena ada 2 keranjang yang berisi jeruk, maka kita tuliskan dengan 2X. Sedangkan jeruk yang tidak ada di dalam keranjang kita tuliskan dengan 3. Jadi total jeruk Pak Ubay adalah 2X plus 3. Selanjutnya, Pak Ahya membeli 5 buah jeruk. Kita ilustrasikan, Pak Ahya membeli 1, 2, 3, 4, 5 buah jeruk. Jadi bisa kita tuliskan dengan 5. Nah, berapa total jeruk Pak Ahya dan Pak Ubay? Maka bisa kita tulis seperti ini. Milik Pak Ubay adalah 2X plus 3. Milik Pak Ahya adalah 5. Kita jumlahkan. Nah, dari ilustrasi gambar bisa kita hitung berapa jumlah keranjangnya. Karena ada 2, jadi 2X, ketemu 2X. Dan jeruk yang di luar keranjang ada 8, jadi ketemu 8. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan ilustrasi yang kedua. Pak Ubay membeli 2 keranjang berisi jeruk dan 2 kardus berisi jeruk. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Pak Ubay membeli 2 keranjang berisi jeruk dan 2 kardus yang berisi jeruk. Nah, karena kita tidak tahu berapa jumlah jeruk yang ada di dalam keranjang, maka kita misalkan sebagai X untuk banyak jeruk yang ada di dalam keranjang. Nah, bagaimana dengan jeruk yang ada di dalam kardus? Apakah bisa kita misalkan dengan X? Juga boleh, tapi karena di sini jenis dari keranjang dan kardus berbeda, maka kita misalkan dengan yang lain saja. Misalnya bisa Y. Jadi bentuk aljabar dari total jeruk Pak Ubay adalah 2X ditambah 2Y. Selanjutnya, Pak Ahya membeli 1 keranjang berisi jeruk dan 3 kardus berisi jeruk dan 5 buah jeruk. Di sini kita ilustrasikan, Pak Ahya membeli 1 keranjang berisi jeruk dan 3 kardus berisi jeruk serta 5 buah jeruk. Bisa kita tulis bentuk aljabarnya tadi. Dari keranjangnya kita misalkan dengan banyak jeruk yang ada dalam keranjang, kita misalkan dengan X, sedangkan banyak jeruk yang ada di dalam kardus kita misalkan dengan Y. Jadi bentuk aljabarnya adalah ada X, karena dalam bentuk aljabar 1 tidak perlu ditulis. Ini sebenarnya kan 1X gini ya. 1 tidak perlu ditulis, jadi tinggal X ditambah dengan 1, 2, 3. Ada 3Y ditambah jeruk yang tidak ada di dalam kardus dan tidak ada dalam keranjang adalah 5. Nah, berapa total jeruk Pak Ahya dan Pak Ubay semuanya? Jadi bisa kita tuliskan milik Pak Ubay adalah 2X plus 2Y, sedangkan milik Pak Ahya adalah X plus 3Y plus 5. Nah, yang bisa kita jumlahkan hanyalah yang jenisnya sama, keranjang dengan keranjang,
kardus dengan kardus, serta jeruk yang ada di luar hanya dijumlahkan dengan jeruk yang ada di luar. Jadi bisa kita tulis di sini ada berapa keranjang? 1, 2, 3, jadi ada 3X. Dan ada berapa jeruk yang ada dalam kardus? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5Y. Serta jeruk yang di luar adalah 5. Seperti ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Kita lihat contoh berikut ini. 7x kuadrat dengan x kuadrat merupakan suku yang sejenis. Sesuai dengan penjelasan ini, dia mempunyai variabel dan pangkat yang sama. 7x kuadrat dan x kuadrat dia memiliki variabel yang sama, yaitu x, pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 2. Jadi 7x kuadrat dan x kuadrat merupakan suku yang sejenis. Contoh selanjutnya ada a dan negatif a. Dia merupakan suku yang sejenis juga karena variabelnya sama, yaitu a, kemudian pangkatnya juga sama, dia pangkat. Sebenarnya ini adalah A pangkat 1 dan negatif A pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Jadi seperti ini A dan negatif A. Kecuali jika pangkatnya adalah negatif 1. Maka tetap kita harus menulisnya. A pangkat negatif 1 dengan negatif A pangkat negatif 1. Seperti ini. Nah, sedangkan di sini kenapa ada yang ini positif sedangkan yang ini negatif, kok tetap sukunya sejenis? Kita hanya perlu memperhatikan variabelnya saja. Ini sebenarnya kan ada 1A dan negatif 1A. 1 adalah koefisien dari A, negatif 1 juga merupakan koefisien dari A. Jadi perlu kita tahu bahwa yang kita perhatikan adalah cukup variabelnya saja dan pangkatnya saja. Selanjutnya, 4P kuadrat dan 5P pangkat 3, dia merupakan suku tak sejenis. Kenapa? Karena dia pangkatnya berbeda. Yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 3. Seperti itu. Sedangkan ada lagi contoh negatif P kuadrat dengan negatif 5Q kuadrat, dia juga merupakan suku tak sejenis. Karena variabelnya berbeda, yang ini adalah variabelnya P, yang ini adalah variabelnya Q. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, bisa kita simpulkan pada bentuk aljabar itu suku-suku yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan hanyalah suku-suku sejenis saja. Contohnya seperti ilustrasi Pak Ahya dan Pak Ubay tadi. Yang bisa kita jumlahkan hanyalah jeruk yang ada di dalam keranjang, hanya yang ada di dalam keranjang saja, tidak bisa dijumlahkan dengan yang ada di dalam kardus karena dia jenisnya berbeda. Keranjang dan kardus memiliki jenis yang berbeda seperti itu. Caranya adalah kita kelompokkan dulu suku yang sejenis, baru kemudian dijumlahkan atau dikurangkan koefisien suku-suku sejenis tersebut. Contoh soal, kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Soal pertama adalah negatif 2x ditambah x ditambah 7 dikurang 2. Nah, karena ini sudah mengelompok, yang memiliki suku sejenisnya sudah mengelompok ya, 2x dan x. Kemudian 7 dikurang 2 juga sudah mengelompok. Jadi tinggal kita selesaikan saja. Negatif kita operasikan, negatif 2 ditambah x adalah awalnya adalah 1x gini ya. Negatif 2 tambah 1 adalah negatif x. Kemudian 7 dikurang 2 adalah 5. Seperti ini. Inilah hasilnya. Selanjutnya, nomor 2, 3P dikurang PQ ditambah 2QP ditambah 4Q. Kelompokkan suku-suku sejenis, kemudian sederhanakan. Apakah di soal nomor 2 ada suku yang sejenis? Ya, betul. Tidak ada suku yang sejenis. Nah, karena tidak ada suku yang sejenis, jadi tidak bisa kita operasikan. Jadi bagaimana bentuknya? Ya, tetap seperti soalnya saja, seperti ini. 3P
kurang PQ ditambah 2QP ditambah 4Q. Soal nomor 3. X kuadrat ditambah 5X dikurang 2X kuadrat ditambah X ditambah 3. Kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu berapa suku yang sejenis? X kuadrat dengan negatif 2X kuadrat, sedangkan suku yang sejenis yang lain 5X kita jumlahkan dengan X ada lagi 3 seperti ini. Ketika sudah dikelompokkan baru kita operasikan. X kuadrat awalnya kan 1X gini ya. 1 dikurang 2 adalah negatif X kuadrat. Ditambah 5X tambah X adalah 6X. Kemudian ditambah 3. Inilah bentuk yang paling sederhana dari soal nomor 3. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat penjumlahan bentuk aljabar. Yang pertama adalah sifat komutatif. Di sini disediakan tabel, ada kolom A dan kolom B. Diperintahkan untuk menjumlahkan A plus B dan menjumlahkan juga B plus A. Baris yang pertama, kita jumlahkan A plus B. Berarti kita jumlahkan dulu suku yang sejenis. Ada R dan 2R. R tambah 2R. Betul, 3R. Kemudian suku sejenis selanjutnya 3K ditambah K sama dengan 4K. Kemudian 2A tambah 3A sama dengan 5A. Seperti ini. Ini untuk hasil A plus B. Selanjutnya adalah hasil dari B plus A. Kita balik. B plus A. 2R ditambah R. 3R. K ditambah 3K. Plus 4K, 3A ditambah 2A plus 5A. Baris yang kedua, A tambah B, berarti 4A ditambah A, ini tambah ini ya, 5A, kemudian negatif B ditambah 5, negatif B berasal dari negatif 1 ya, negatif 1 ditambah 5 adalah plus 4B ditambah 3 kurang 4, negatif 1. Selanjutnya, dibalik B ditambah A. A tambah 4A sama dengan 5A. Kemudian 5B dikurang B adalah, 4. Sebentar. Plus 4B. Maaf, ada error sedikit. Kemudian negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Ini untuk hasil tabel yang ini. Kita lihat di sini, baris pertama, A plus B 3R tambah 4K ditambah 5A. Dan hasil dari B plus A adalah, ini 3R tambah 4K tambah 5A. Hasilnya sama dari A plus B ditambah B plus A. Untuk yang bawah juga hasilnya sama 5A plus 4B min 1. Bisa kita simpulkan dari kegiatan ini, hubungan antara penjumlahan A plus B dengan penjumlahan B plus A merupakan sifat penjumlahan bentuk aljabar, yaitu sifat komutatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan A plus B, apa ini hasilnya? Sama dengan B plus A. Itu merupakan sifat komutatif. Selanjutnya adalah sifat asosiatif. Di sini ada kolom yang harus kita isi. Yang pertama ada kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kita jumlahkan di sini B plus C. Jadi yang selanjutnya adalah kita disuruh menjumlahkan A ditambah B dalam kurung C. Selanjutnya kita disuruh menjumlahkan A tambah B. Dan yang paling terakhir adalah kita harus menjumlahkan A tambah B yang ada di dalam kurung. Kita tambahkan lagi dengan C. Oke, langkah pertama kita jumlahkan dengan B plus C. Karena di sini sudah dibantu, ada jawabannya.
Kita tinggal lihat saja B berarti kita jumlahkan dengan C. 3A ditambah negatif A adalah 2A. 2 ditambah 4 adalah 6. Selanjutnya A ditambah B plus C. B plus C kita sudah punya ini. B plus C tinggal kita jumlahkan dengan A. Jadi 2A ditambah 2A adalah 4A. Kemudian 6 dikurang 1 adalah 5. Selanjutnya A plus B. Berarti A kita jumlahkan dengan B. 2A ditambah 3A adalah 5A. Negatif 1 ditambah 2 adalah 1. Kolom yang terakhir. A plus B ditambah C. Karena A plus B kita sudah punya 5A. Tambah 1 tinggal kita jumlahkan dengan C. Berarti 5A dikurang A adalah hasilnya 4A. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Seperti itu. Lalu coba kita kerjakan kolom baris yang kedua. Di sini diminta menjumlahkan B ditambah C. Berarti kita jumlahkan ini dengan ini. Kita jumlahkan yang suku sejenisnya yaitu X tambah 4X berapa? 5X, betul. Kemudian negatif 4Y ditambah Y adalah negatif 3Y. Selanjutnya 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Ini untuk B plus C. Selanjutnya dari A plus A ditambah B plus C. B plus C kita sudah punya ini. Tinggal kita jumlahkan dengan yang ini. 4X ditambah 5X hasilnya adalah 9X. Kemudian negatif Y ditambah 3Y hasilnya adalah negatif 4Y. Dan yang terakhir negatif 3 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 6. Kolom selanjutnya kita jumlahkan A tambah B. Ini A ditambah B. A-nya 4X ditambah X berapa? 5X. Kemudian negatif Y dikurang 4Y hasilnya adalah negatif berapa? Negatif Y tambah negatif 4Y? Negatif 5Y. Dan selanjutnya negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1. Kita sudah punya A plus B. A plus B tinggal kita jumlahkan dengan C. Di sini kita jumlahkan 5X tambah 4X hasilnya adalah 9X. Seperti ini ya. Negatif 5Y ditambah Y hasilnya adalah negatif 4Y. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 6. Nah, di sini dia punya hasil yang sama. Ini hasilnya akan sama dengan ini dia. Untuk itu, dari kegiatan ini, hubungan antara penjumlahan A ditambah B ditambah C dengan penjumlahan A tambah B tambah C merupakan sifat penjumlahan bentuk aljabar, yaitu sifat asosiatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, tadi A tambah dalam kurung B tambah C, hasilnya sama dengan A tambah B ditambah C. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan bentuk paling sederhana dari 3x kuadrat min 5x ditambah 7 min 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 9. Pertama harus kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. 3x kuadrat kita kelompokkan dengan ini ya, negatif 2x kuadrat. Kemudian ada ini, negatif 5x kita kelompokkan dengan 4x. Dan yang terakhir plus 7 kita kelompokkan dengan negatif 9.
Setelah kita kelompokkan suku yang sejenisnya, baru kita operasikan. 3x kuadrat dikurangi 2, hasilnya adalah 1x kuadrat. Karena dalam bentuk aljabar 1 tidak perlu ditulis, jadi hasilnya adalah x kuadrat. Min 5x tambah 4x, hasilnya adalah min x atau min 1x ya. 7 dikurang 9, hasilnya adalah min 2. Seperti ini, inilah hasil paling sederhana dari soal nomor 1. Soal nomor 2, tentukan penjumlahan 7A tambah B dengan 8A dikurang 6B. Kita jumlahkan 7A tambah 4B, kita jumlahkan dengan semuanya yang di sini ya, berarti kita tulis dalam kurung 8A min 6B. Dah. Setelah itu kita kelompokkan suku yang sejenis. 7A kita kelompokkan dengan 8A, kemudian ada 4B, kita kelompokkan dengan negatif 6B. 7A tambah 8A, hasilnya adalah 15A, ditambah 4B dikurang 6B, hasilnya adalah negatif 2B. Inilah bentuk paling sederhana dari penjumlahan soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Kurangkan 5x min 9 dengan 7x plus 15y. Kita tulis 5x min 9 harus kita kurangi dengan semua ini ya. Jadi harus kita masukkan ke dalam kurung. 7x plus 15y. Plus 15y. Nah, jangan sampai salah menuliskannya seperti ini. 5x min 9 kamu kurangkan dengan 7x. Kamu tulis dengan seperti ini. 7x plus 15y. Ini dia salah. Kenapa? Karena yang dikurangkan bukan cuma 7x saja, tapi dengan 7x plus 15y, jadi harus dengan semuanya. Untuk itu harus kita tuliskan di dalam kurung. Selanjutnya kita uraikan terlebih dahulu. 5x min 9, di sini negatifnya kita uraikan. Negatif dikali positif, ini kan positif 7 ya, berarti negatif 7x. Negatif dikali positif 15, hasilnya adalah negatif 15y. Setelah itu kita kelompokkan suku sejenisnya. 5x dikurang 15. Oh, salah. Suku sejenisnya adalah kurang 7x. Kemudian ada negatif 15y dengan negatif 9. Kita kurangkan 5 kurang 7 adalah negatif 2x. Kemudian negatif 15y tetap kita tulis karena dia tidak punya suku yang sejenis yang lain. Dan negatif 9 tetap kita tulis. Inilah bentuk paling sederhana dari pengurangan nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Kurangkan, kurangkan 2P min 5 dari 10P plus 11. Nah, mana yang harus dikurangi? Karena sebelumnya, kita lihat soal sebelumnya. Karena di sini kurangkan 5x min 9 dengan 7x plus 15y, maka yang harus kita kurangi adalah yang depan. Untuk soal nomor 4, kurangkan 2p min 5 dari 10p plus 11. Nah, jadi yang kita kurangkan adalah yang belakang, kita kurangi dengan yang depan. 10p plus 11 kita kurangi dengan, jangan lupa kasih kurung 2p min 5. Kita uraikan 10p plus 11, kita uraikan negatif kali positif, negatif 2p, negatif kali negatif, plus 5. Setelah kita uraikan, kita kelompokkan suku yang sejenis. 10p dengan negatif 2p. Selanjutnya ada plus 11 dengan plus 5.
Setelah itu kita operasikan. 10 dikurangi 2 adalah 8P. 11 ditambah 5 adalah 16. Inilah hasil paling sederhana dari soal nomor 4. Oke. Demikianlah tadi penjelasan materi terkait dengan bentuk aljabar untuk part yang kedua. Sampai bertemu di part yang ketiga, yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.